Pengantin pengganti part 2A. Ya udah kalau begitu. Silahkan. Kamu keluar dari rumah saya. Sekarang. Titah Mas Nino dengan nada tegas pada kalimatnya dan jari telunjuk yang mengarah pada pintu rumah. Aku melotot pada pria itu sambil bangkit. Berdiri dari posisiku. Tapi sebelum itu, silahkan bersihkan remahan bekas makananmu yang berserakan di atas meja dan lantai. Setelah itu kamu baru boleh pergi, ujar Mas Nino. Melanjutkan. Aku melengos kemudian mengacuhkan titah pria itu. Persetan. Dengan perintahnya, aku nggak mau menuruti perkataan Mas Nino yang selalu tampak menyebalkan di mataku itu. Dikiranya aku takut dengannya. Belum tahu dia siapa Kejia Krasnitari ini. Batinku di dalam hati. Tanpa berpikir dua kali aku segera mengambil harta benda milikku, tas dan koper yang masih bertengger di sebelah sofa, lalu berjalan menghampiri pintu masuk dan memutar kenopnya. Tanganku kemudian membantingnya. Pintu utama itu sebelum benar-benar keluar dari rumah milik pria arogan itu. Dasar menyebalkan. Apa salahnya kalau aku makan kacang dan biji bunga matahari? Memangnya ada undang tertulis di rumahnya yang enggak memperbolehkan untuk makan dua jenis makanan itu. Lagi pula, salah Mas Nino sendiri yang enggak mengantarkanku sampai ke kamarku sendiri. Kalau saja pria itu tadi mengantar dan menunjukkan letak kamarku dengan jelas, aku pasti nggak akan berakhir dengan memakan kacang dan biji bunga matahari di ruang tamunya. Lagi pula, memangnya di rumahnya yang sebesar istana itu nggak ada satupun pelayan Yan atau tukang bersih-bersih yang dipekerjakan. Nggak masuk akal. Itu pasti hanya akal-akalan Mas Nino untuk mengerjaiku saja. Pria itu pasti mau merusak hasil pedicure dan menicure yang ada di jari-jariku ini. Dasar jahat. Security yang berjaga di gerbang depan menatapku dengan pandangan bertanya ketika aku berdiri di hadapannya. Tapi pria paruh baya itu nggak berani-berani bertanya apapun atau bahkan memberikan penolakan saat aku memberi perintah untuk membuka pintu gerbang. Kedua kakiku berjalan menuju gerbang luar komplek perumahan ini. Aku nggak ada tujuan dan juga nggak tahu harus kemana. Nggak mungkin aku balik ke rumah, kan? Bisa-bisa, Bunda mengejarku sampai berkeliling rumah sebanyak 7 kali dengan sapu ijuk di tangannya, hanya untuk melibas bokongku yang cantik ini. Ternyata susah juga menjadi orang kaya yang mendadak miskin seperti ini. Karena rumah Mas Nino yang berada di dalam komplek perumahan elit tentunya butuh jarak yang jauh untuk mencapai jalan raya yang berada di luar komplek. Dan karena ini adalah lingkungan elit, maka nggak ada angkot atau kendaraan umum yang diperbolehkan masuk ke dalam sini karena pastinya seluruh penghuni di dalam komplek ini sudah memiliki kendaraan mereka masing-masing. Tapi untungnya letak rumah Mas Nino nggak terlalu berada di ujung kompleks sehingga aku masih bisa mencapai gerbang luar komplek dalam waktu 15 menit. Kepalaku menengadah ke atas. Kulihat langit mulai mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan deras. Karena rintik-rintik sedikit demi sedikit sudah mulai membasahi rambutku dan wajahku. Untung saja aku sudah menukar kebaya dengan pakaian kasual saat di rumah Mas Nino tadi. Kalau belum, aku mungkin bisa dianggap gila oleh orang yang berlalu lalang melewatiku di sini karena berkeliaran dengan kebaya dan kain songket dengan rambut yang disanggul. Ditambah lagi dengan koper yang besarnya setengah dari tubuhku ini. Semakin membuat orang-orang yakin bahwa aku adalah pengantin baru yang mengalami gangguan jiwa sehingga baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Ya, memang. Sebentar lagi aku udah mau gila sepertinya. Batinku meringis di dalam hati. Tapi nahasnya, koper besar yang sedang kuseret ini benar-benar menyusahkan pergerakanku. Kini aku tiba-tiba menyesal karena memilih koper sebesar ini dan memasukkan banyak barang ke dalam benda berbentuk balok ini. Otakku tiba-tiba memikirkan benda-benda apa saja yang aku bawa sampai koper ini bisa seberat dan sepenuh ini. Langkah kakiku terhenti ketika indera
Penglihatanku menangkap sebuah halte bus. Ada beberapa karyawan yang sedang berteduh di sana, terbukti dari pakaian mereka yang rapi. Dewi Fortuna seakan sedang berada di pihakku karena halte itu nggak terlalu ramai sehingga aku bisa berteduh di sana dengan membawa koperku yang sebesar gajah ini. Nggak terasa, sudah 3 jam aku duduk di bawah halte ini tanpa jaket, sweater atau sesuatu yang bisa melindungi diriku dari hujan dan udara dingin yang menusuk kulit. Tanganku nggak berhenti saling menggosok demi menciptakan kalor yang aku harap bisa sedikit menghangatkanku. Sementara itu, gigiku bahkan sudah bergemelutuk. Sejak tadi karena udara dingin ini, aku melirik pada jam yang tertempel pada bagian atas kerangka halte ini. Ternyata sudah pukul 10 malam. Entah apa yang kupikirkan sejak tadi, rasanya. Waktu bergulir begitu cepat. Ketika hujan sudah mereda, orang-orang mulai meninggalkan halte ini karena malam yang semakin larut menyisakan aku seorang diri di tempat ini. Aku menunduk dengan pandangan yang tertuju pada lantai keramik halte yang berada di bawah kakiku seraya. Ayah menendang-nendang kecil angin tak kasat mata yang ada di depanku. Seandainya Kak Abel nggak kabur dari acara pernikahannya tadi, pasti sekarang aku udah tidur di dalam selimut hangat dan nggak kedinginan kayak gini. Gumamku pada diri sendiri karena aku yang sedang menunduk sambil meratapi nasibku yang nahas ini, maka dapat tertangkap jelas oleh netraku. Ketika sepasang sepatu kets berhenti tepat berhadapan dengan kakiku dan hanya berjarak beberapa sentimeter dari titik ujung sepatu yang kini sedang kukenakan. Belum sempat aku mendongak untuk melihat siapa pemilik sepatu kets itu. Sepasang tangan sudah lebih dulu menyampirkan selembar jaket berbulu yang hangat pada pundakku tanpa aba. Perlakuan itu membuatku segera mengalihkan pandangan dari sepatu kets yang ada di hadapanku lalu mendongakkan kepala untuk menatap wajah orang yang baru saja menyampirkan jaket tebal yang kini sudah tersampir di pundakku. Mamas Nino, gumamku ketika mataku bertemu dengan mata pria yang baru saja mengusirku dari rumahnya beberapa jam yang lalu. Cek, pria itu berdecak. Kamu ini membuat saya susah aja, bahkan belum genap 24 jam menjadi seorang istri. Udah, berapa kesalahan yang kamu buat, anak kecil? Lanjut Mas Nino bertanya dengan nada menyindir yang kentara pada suaranya. Pakai jaket itu. Kalau kamu berani, lepas, siap-siap aja jari kamu juga lepas dari tanganmu, titah Mas Nino ketika mendapati tanganku yang hendak menanggalkan jaket pria itu dari pundakku. Ini masih gerimis. Jangan banyak tingkah dan malah bikin saya tambah kerjaan kalau besok kamu tiba sakit. Sambung pria itu yang entah kapan sudah meraih koperku lalu. Asteris. Memasukkan benda itu ke dalam bagasi mobilnya yang terparkir di depan halte bus. Walaupun aku nggak membantah titah dari Mas Nino, tapi dengusan tetap nggak bisa tertahan untuk nggak ku keluarkan. Setelah memakai tudung penutup kepala yang ada pada jaket, aku pun mengekori Mas Nino untuk masuk ke dalam mobil pria itu. Lo bicara seakan-akan gue udah bikin ribuan kesalahan dalam waktu kurang dari sehari. Jangan besar-besarin masalah, deh, Pom. Omelku pada Mas Nino sembari menghempaskan bokongku di kursi penumpang yang ada di samping pengemudi. Sedangkan pria itu sudah duduk di balik kemudi dan bersiap-siap untuk melajukan mobilnya. Sebaiknya kamu diam sekarang, sebelum saya turunkan di tengah jalan. Ujar Mas Dewa yang sudah melajukan mobilnya menyusuri jalan raya. Ya, udah. Gue nggak masalah kalau mau lo turunin di sini sekarang juga. Ujarku santai karena aku tahu pria itu nggak akan setega itu menurunkanku di tempat sepi seperti ini apalagi malam. Juga sudah semakin larut. Tapi lo nyuruh gue turun di sini. Buka pintunya lah. Ngomong kok nggak konsisten, sih, Om. Sambungku meledek. Sebelum terkikik karena mendapati pelototan galak dari Mas Nino. Tutup mulut kamu, Kes. Saya pusing dengar ocehan kamu yang nggak bermutu itu.
Balas Mas Nino tanpa menatapku. Pria itu fokus pada jalanan yang di depannya. Dasar, orang tua cuma taunya marah-marah mulu, ujarku dengan nada sarkastis. Benar, kan? Mas Nino memang sudah tua. Maksudku lebih tua dariku 11 tahun. Belum lagi ditambah dengan muka datar, sifat perfeksionis, dan sikap dinginnya itu. Benar-benar perpaduan yang sangat menyebalkan di mataku. Aku ragu, bagaimana aku bisa bertahan lebih lama dari 1 hari dalam status pernikahan dengan pria yang ada di sebelahku ini. Parahnya lagi, kami harus tinggal di bawah atap yang sama. Itu artinya, setiap hari aku harus melihat wajah Mas Nino yang walaupun tampan, tapi tetap saja membuatku sebal itu. Habislah kamu, Kezia. Semua hal menyebalkan dari Antonino perfeksionis Pranadipa itu akan menjadi makananmu. Sehari-hari, batinku merana di dalam hati. Jaga bicara kamu, anak kecil. Bawel sekali mulutmu itu, persis seperti petasan tahun baru. Petik 2. Pengantin pengganti, part 2b. Siapa juga yang pengen disukai sama pria yang cuma punya satu ekspresi? Macam dia. Percaya diri sekali orang ini. Cibirku dalam hati. Lo udah tua masih aja galak om. Nggak heran kalau Kak Abel kabur. Mana, mau Kak Abel dapat om-om kayak lo. Terus galaknya udah 11-12. Kayak macan betina hamil yang doyan. Senggol bacok, decakku. Memikirkah, pernikahan mendadak ini tiba-tiba kembali membuatku dongkol. Apalagi mengingat fakta bahwa semua yang terjadi dalam hidupku hari ini adalah ulah Kak Abel. Ingatkan aku, untuk melibas kakakku itu dengan gantungan baju kalau ia kembali ke rumah. Saya baru 29 tahun dan belum pantas dipanggil om. Justru umur, beginilah mulainya masa kejayaan seorang pria kalau kamu mau tahu jelas. Mas Nino setelah memutar bola matanya. Dan satu lagi, berhenti memanggil saya dengan sebutan om. Saya bukan om kamu karena saya nggak pernah menikahi tantemu. Mengerti anak kecil? Lanjut pria itu bertanya. Aku mengusap daguku sejenak dengan otak yang mulai berpikir. Aku nggak langsung mengiyakan ucapan yang baru saja keluar dari mulut Mas Nino. Enak sekali pria itu kalau aku langsung menuruti ucapannya yang sebenarnya. Nggak ada faedah dan manfaatnya untukku. Lagi pula, dalam kamus prinsip milikku, nggak ada yang mudah kalau itu berhubungan dengan Kezia Krasnitari. Apalagi permintaan yang nggak menguntungkanku seperti tadi. 29 itu udah tua om. Loh, ngaku aja susah banget, sih. Paso udah mulai pakai seragam putih biru dan nonton film X-rated alias film biru. Gue aja baru bisa jalan. Tolong akui kalau lo udah tua, deh om. Cerocosku panjang lebar. Mas Nino menghela napas lalu menatapku dengan datar. Terserah apa katamu. Aku bersorak di dalam hati ketika mendapati respon Mas Nino yang seperti orang hidup segan, mati nggak mau. Atau dengan kata lain pasrah. Semoga saja setelah ini, pria itu bisa memikirkan upaya untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan konyol ini dan aku akan segera terbebas dari status konyol yang bernama istri dari Antonino Pranadipa. Oh, ya. Kalau lo menolak gue, panggil om, ada panggilan lain yang kayaknya bisa dipertimbangkan, ujarku. Pada Mas Nino. Apa? Tanya pria itu dengan nada nggak bersahabatnya. Aku mengeja masing huruf sebelum lanjut berkata. Bapak, bagus kan? Mas Nino yang baru saja memberhentikan mobilnya di depan teras rumah, kini mengalihkan tatapannya padaku. Pria itu sudah membuka mulutnya, bersiap untuk mengatakan sesuatu tapi malah diurungkannya. Lah memilih untuk mengatur napasnya sejenak. Lebih baik sekarang kamu keluar dari mobil saya kemudian masuk ke dalam rumah terus masuk ke dalam kamar kamu. Pintu kamarmu yang warna putih. Jangan sampai salah masuk. Kamar, titah Mas Nino yang sepertinya sudah tampak dongkol dengan ulahku. Mungkin pria itu keberatan dengan panggilan Bapak yang kuusulkan atau bahkan malah tersinggung karena panggilan itu. Entahlah.
Dan satu lagi, jangan langsung tidur. Bersihkan dirimu dulu baru boleh tidur. Nanti kalau saya cek ke kamar kamu dan kamu masih tetap kotor, penuh kuman seperti ini, saya sendiri yang akan menyeret kamu ke kamar mandi, ancamnya. Dikiranya, dengan ancam kentang seperti itu saja, sudah mempan untukku. Lagi pula apa urusan sama dia kalau tubuhku kotor? Toh, aku kan tidur di kamarku sendiri. Dasar aneh. Ya elah, udah tua masih aja sibuk. Ngomel, Pak. Santai dikit bisa nggak sih? Nanti naik loh darah tingginya. Terus, keburu putih nanti rambutnya semua. Gerutuku sebelum keluar dari mobil Mas Nino dan menuruti perintah pria itu. Walaupun terdengar persis seperti ibu. Ibu berdaster yang bawel dan terlalu cinta dengan kebersihan dan kerapian. Seluruh tubuhku terasa lengket tapi aku malas sekali untuk beranjak dari kasur empuk yang ada di bawah tubuhku. Saat ini, sudahlah, nggak mungkin Mas Nino serajin itu untuk masuk ke sini dan mengecek keadaanku. Tentu aja pria itu nggak sebaik dan seperhatian itu, kan? Jadi, tanpa menunggu lagi, aku segera memejamkan mataku untuk masuk ke alam mimpi. Peduli S***N dengan titah Mas Nino tadi. Tes my life and no one can take over it. Kejia. Sebuah suara menggelegar masuk ke dalam indera pendengaranku. Suara itu diiringi oleh tepukan pada kakiku. Siapa yang berani-beraninya mengganggu tidur pulasku ini, sih? Aku baru saja memejamkan mata beberapa menit yang lalu, namun kini tidur nyenyakku sudah diinterupsi oleh suara yang mengganggu itu. Ih, apa sih? Ribut banget deh. Orang lagi tidur juga. Ganggu aja. Gerutuku masih dengan mata yang terpejam. Bangun kamu manusia jorok. Tidur di kasur tapi nggak mandi dan tukari baju dulu. Cepat bangun. Desis suara itu lagi. Buka mata kamu sebelum saya benar-benar menyeret dan menceburkan kamu ke dalam batu. Lanjutnya, mengancam. Dengan setengah hati akhirnya aku pun membuka mata dengan perlahan. Walaupun nggak terbuka sepenuhnya, setidaknya aku bisa melihat sosok yang kini sedang berdiri menjulang di sebelah tempat tidurku. Apa sih, Om? Gue capek tahu nggak? Lo kayak emak-emak rempong, deh. Omelku setelah mengintip sedikit dari balik bulu mata karena mataku yang belum sepenuhnya terbuka dan duduk di tengah tempat tidur. Orang baru tidur, juga, udah digangguin aja. Rese lo, Om. Lanjutku. Siapa suruh kamu membantah? Ucapan saya, anak nakal. Sekarang bangun terus mandi dan setelah itu kamu baru boleh tidur lagi. Balas Mas Nino, sambil menarik ujung selimut yang membungkus tubuhku. Males. Lagian, mana ada orang yang mandi jam segini? Yang ada malah masuk angin, Om. Itu otaknya masih waras kan? Tanyaku yang sudah kembali merebahkan diri di atas tempat tidur dan bersiap untuk tidur lagi. Ada water heater. Jangan manja. Kamu kira saya akan luluh lalu nggak jadi menyeretmu ke dalam kamar mandi? Geram Mas Nino kemudian. Terserah kamu sekarang. Mau mandi atau nggak bukan urusan saya. Yang penting kamu cukup tahu diri aja karena sudah menumpang di rumah ini. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Mas Nino meninggalkanku dengan hembusan napas kasar yang mengiringi langkahnya yang menjauh. Terdengar suara bantingan pintu yang keras. Sebelum pria itu benar-benar keluar dari kamar ini, aku sampai harus mengernyit dengan mata yang terpejam karena suara yang terdengar menyakitkan di telingaku. Itu, mau nggak mau, suka nggak suka. Aku lalu kembali bangkit dari pembaringan dan duduk di tengah ranjang dengan kepala yang terkulai ke bawah karena kantuk di dalam diriku. Untung saja aku masih tahu diri, jadi aku memutuskan untuk beranjak ke kamar mandi sebelum pria itu mengamuk lagi padaku atau malah benar-benar mengusir dari sini dan membiarkanku tidur di pinggir jalan. Dengan malas kutanggalkan seluruh pakaianku di lantai kamar mandi yang kering lalu masuk ke shower box dan berdiri di bawah pancuran shower air. Dingin langsung mengguyur tubuhku. Setelah tanganku menaikkan batang keran
Aku sengaja menggunakan air dingin karena nggak terbiasa dengan air hangat. Hanya air dingin yang bisa membuatku segar, sedangkan air hangat hanya akan membuat tubuhku terasa semakin lengket dan gerah. Mataku yang kini sudah terbuka lebar setelah tubuhku diguyur oleh air dingin tadi, menatap pada jam yang menempel di dinding dengan gigi yang bergemelutuk karena baru selesai mandi, dan keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan selembar handuk untuk menutupi tubuhku. Ternyata sudah pukul 12 malam. Gumamku pada diri sendiri. Aku selalu memakai seluruh pakaianku di luar kamar mandi karena rasanya sangat aneh ketika tubuhku yang masih setengah kering langsung bersentuhan dengan kain yang berasal sal dari pakaian yang akan kukenakan. Tubuhku akan langsung bereaksi gatal, gatal atau memerah jika berpakaian sebelum tubuhku benar-benar kering. Oleh karena itu, aku sangat jarang memakai pakaian di dalam kamar mandi. Tapi kalau dalam keadaan mendesak, yang nggak bisa ditolak, aku terpaksa harus memakai pakaian di dalam kamar mandi seperti saat ada sepupuku yang menginap di rumah atau saat traveling keluar pulau atau luar negara. Mataku mencari-cari keberadaan benda yang bernama koper di seluruh penjuru kamar. Ternyata benda besar itu berada di sudut kamar, tepatnya di sebelah pintu kamar. Aku terlatih-tatih berjalan menghampiri tempat di mana koperku berada karena udara dari pendingin ruangan yang menusuk kulitku dan membuatku sedikit menggigil. Dengan gerakan cepat, aku mengubah posisi koper hingga terlentang di atas lantai kemudian segera membuka resleting yang berada di sisi benda itu untuk mengambil pakaian yang hendak kupakai untuk tidur. Aku melepaskan handuk yang melilit pada tubuhku setelah memakai pakaian dalam. Tapi suara pintu yang dibuka tanpa diketuk terlebih dahulu membuatku terlonjak lalu memekik keras apalagi saat mendapati sosok pria yang sudah sangat ingin kulempari. Lampu tidur sedari tadi sedang berdiri di ambang pintu dan menatap ke arahku. Pria yang sedang berdiri di ambang pintu itu juga sama terkejutnya denganku. Ketika mata kami bersirobok dan ia yang sudah menyadari keadaanku yang setengah polos ini. Dasar OMM asteris 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 M. Keluar, teriakku pada Mas Nino sebelum pria itu berbalik badan untuk keluar dan menutup pintu kamarku dengan bantingan yang sedikit kencang. Pengantin pengganti part 2A. Ya udah kalau begitu.